Tugas UAS tentang puasa. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Agustia, NIM 2311008. Saya dari kelas PAI 3A. Baiklah, materi yang akan saya paparkan di sini mengenai puasa. Yang pertama ada pengertian puasa, yang kedua macam-macam puasa, yang ketiga syarat wajib puasa, dan yang keempat rukun puasa, dan yang kelima hikmah berpuasa. Yang pertama itu ada pengertian puasa. Sebelum kita mengkaji lebih jauh materi tentang puasa, terlebih dahulu kita akan mempelajari pengertian puasa terlebih dahulu, yaitu menurut bahasa ataupun menurut istilah. Menurut bahasa artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara ataupun sebagainya. Dan menurut istilah puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Lamanya itu adalah 1 hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua itu adapun macam-macam puasa. Ada 4. Yang pertama itu saya akan membahas tentang puasa wajib, yang kedua puasa nazar, dan yang ketiga puasa kifarat, dan keempat puasa sunnah. Yang pertama itu ada puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala apabila ditinggalkan mendapat dosa. Yang pertama ada puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, yang dilaksanakan selama 29 hari ataupun 30 hari lamanya. Puasa ini dimulai pada terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Yang kedua ada puasa nazar. Puasa nazar atau puasa karena ada janji untuk berpuasa. Puasa nazar adalah puasa orang yang bernazar karena menginginkan sesuatu, maka ia wajib puasa setelah yang dia inginkan itu tercapai. Dan apabila puasa nazar itu tidak dilaksanakan, maka ia berdosa. Misalnya nih, bernazar untuk lulus ke perguruan tinggi, maka ia wajib melaksanakan puasa nazar tersebut apabila ia berhasil. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, artinya, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Ia mempunyai nazar berpuasa sebelum dapat memenuhinya." Rasulullah SAW menjawabnya, "Walinya yang berpuasa untuk mewakilkannya." Yang ketiga ada puasa kifarat. Puasa kifarat ini adalah puasa untuk menebus dosa karena melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Maka mereka akan membayar denda, yaitu puasa kafarat yang puasanya itu 2 bulan berturut-turut, jangan ada jeda-jedanya. Selanjutnya ada puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang bila dikerjakan mendapat pahala dan bila tidak mengerjakannya tidak mendapatkan dosa. Puasa sunnah itu ada beberapa. Yang pertama itu ada puasa Senin Kamis, puasa yang dikerjakan pada hari Senin dan hari Kamis. Yang kedua ada puasa Asyura. Puasa ini dikerjakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Hadis Rasulullah SAW berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, puasa Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram yang dihitung oleh Allah dapat menghapus setahun dosa yang telah lalu. Demikian juga sunnah hukumnya melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram. Hadis Rasulullah
Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan beliau memerintahkannya untuk berpuasa pada hari tersebut. Yang ketiga ada puasa Arafah. Puasa Arafah ini orang yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau yang sering disebut dengan puasa Arafah. Disebut puasa Arafah karena pada hari itu jamaah haji sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Sedangkan untuk yang sedang melakukan ibadah haji sebaiknya tidak berpuasa. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa Arafah. Lalu beliau menjawab, puasa tersebut akan menghapus dosa-dosa tahun lalu yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat ada puasa 6. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa 6 hari pada bulan Syawal disunahkan bagi mereka yang telah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan untuk mengikutinya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Pelaksanaannya tidak mesti berturut-turut, boleh kapan saja selama masih pada bulan Syawal. Karena puasa 6 hari pada bulan Syawal ini sama dengan puasa setahun lamanya. Akan tetapi diharamkan pada tanggal 1 Syawal karena akan dirayakan Hari Raya Idul Fitri. Dalam sebuah hadis dikatakan yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka sama dengan telah berpuasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada syarat dan rukun puasa. Ada 4 syarat rukun puasa. Yang pertama beragama Islam atau Muslim. Yang kedua ada baligh dan berakal. Yang ketiga suci dari haid dan nifas bagi seorang perempuan. Yang keempat kuasa. Kuasa di sini yang artinya tidak sedang sakit atau bukan yang sudah tua renta. Yang kedua ada rukun puasa. Rukun puasa di sini ada niat dan menahan diri. Hikmah berpuasa. Ada 7 hikmah berpuasa, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa pri kemanusiaan dan suka memberi serta peduli terhadap orang-orang yang tak mampu. Yang kedua, memperkokoh sikap tabah dalam menghadapi cobaan dan godaan. Dalam berpuasa harus meninggalkan godaan yang dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, menumbuhkan sikap amanah, dapat dipercaya. Yang keempat, menanamkan sikap jujur dan disiplin. Dan yang kelima, mendidik jiwa agar tetap dapat menguasai diri dari hawa nafsu, memudahkan mengajak kebaikan dan meninggalkan keburukannya. Dan yang keenam, meningkatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Dan yang terakhir itu adapun kesimpulan dari materi puasa tadi. Yang pertama itu puasa merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa mengajarkan pentingnya kesabaran, ketekunan dan pengendalian diri. Dan yang ketiga, puasa merupakan sarana untuk mempersiapkan diri menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, puasa merupakan bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, merupakan sarana untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, untuk menjaga umat Islam dari perbuatan tercela. Yang ketujuh, untuk meningkatkan kesungguhan dan keimanan. Yang kedelapan, melatih disiplin diri dan kekuatan fisik. Yang kesembilan itu memperbanyak amal kebaikan termasuk memberikan sedekah dan membantu sesama yang membutuhkan, sesama masyarakat, sesama tetangga, sesama teman. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.